Terima kasih Ibu Linawati dan semua yang ikut serta dalam doa bersama. Saya lihat novena hari yang ke-6 ini. Ya. Dan bagus, senang bisa sama-sama hadir dengan peserta yang banyak ya. Saya lihat hampir 100 ini yang ikut dalam Zoom meeting doa bersama ini. Mari kita baca dari Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepada Yesus, tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para peserta doa novena ini, ya, kabar gembira bagi kita semua. Ternyata orang-orang yang mau mencari Yesus pasti menemukannya. Mereka yang rindu untuk berjumpa dengan Dia, mereka yang mengharapkan rahmat dan belas kasihan-Nya, tidak ada yang akan ditolak. Mereka pasti berjumpa dengan Dia. Itu juga yang kita buat peserta novena ini. Untuk apa kita ambil waktu? Ada yang dari Kalimantan, saya dengar tadi, ada yang dari Manado, ada dari macam-macam. Ya, mungkin tidak saling kenal, saya dengar tadi ada yang baru ketemu tadi. Tapi karena diikat oleh kerinduan yang sama, mau berdoa bersama, mau bersekutu, mau mendengarkan sabda Tuhan, mau berjumpa dengan orang-orang kudus, Bunda Maria, tadi Padre Pio, ya, ini hati yang merindu. Tapi bukan cuma hati yang rindu, tapi dinyatakan dalam usaha konkret. Ambil waktu, apalagi cari fasilitas Zoom ini untuk boleh bersama-sama berdoa. Kendati tidak boleh ramai-ramai, tapi pakai tadi satu-satu ganti si A, si B, dan seterusnya. Berbagai macam cara diungkapkan, dicari untuk apa? Sekali lagi, menyatakan kerinduan, tapi juga usaha konkret untuk bersekutu, tapi juga untuk mendengarkan sabda Allah, untuk bertemu dengan Tuhan, mengalami rahmat dan damai-Nya. Dalam arti itu, ya, kita semua pasti kalau tanya kepada Tuhan Yesus bilang, kamu inilah yang berhak untuk berjumpa dengan Dia. Bukan orang-orang yang punya status tertentu. Misalnya karena sudah ditabiskan pastor, belum tentu punya hati yang merindu, punya usaha yang sungguh-sungguh seperti kita yang ikut novena ini. Atau para ahli kitab suci, atau para teolog, atau para ilmuwan, dan lain-lain. Belum tentu punya kerinduan dan usaha yang nyata, konkret seperti yang dibuat oleh kita para peserta doa novena ini. Maka itu luar biasa, sungguh sesuatu yang indah, yang mulia. Kendati tidak dalam satu tempat, kendati terpisah-pisah, kendati tidak saling kenal satu sama lain, toh mau berdoa, mau mengalami cinta Tuhan,
Inilah yang dikatakan dalam Injil tadi. Orang-orang banyak itu justru mereka yang ada bersama Yesus mengalami cintanya, menerima mujizat-mujizatnya. Selamat untuk kita semua. Yang bagus itulah kita lihat di renungan dalam teks tadi, orang banyak datang mencapai Dia karena kerinduan untuk mendengarkan firman Allah. Ya. Siapa itu orang banyak? Ya, antara lain kita juga. Ada seratusan ini. Ya, bisa berkumpul bersama. Kita ingat ada kisah-kisah dalam kitab suci juga. Ya, ada Sakeus yang sebenarnya punya kesulitan. Badannya pendek. Ya, ketika mau berjumpa dengan Yesus, mau melihat orang apa Yesus itu, ada orang banyak yang menghalang-halangi sehingga dia tidak bisa berjumpa dengan Yesus. Tapi dia tidak putus asa. Apa yang dia buat? Dia memanjat pohon ara. Nah, ini usaha yang luar biasa. Ada kerinduan, tapi juga ada usaha. Lantas apa? Buahnya dia dapat. Karena kerinduannya yang besar, karena usahanya yang luar biasa, maka dia berjumpa dengan Yesus. Yesus bahkan datang ke rumahnya. Dan kita tahu kata-kata yang luar biasa, hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini. Nah, atas cara tertentu kita juga ada yang barangkali sudah tidak boleh ke gereja karena sudah sakit-sakitan, tapi dengan Zoom ini kita masih boleh ya mengatasi itu semua. Kita tidak bisa berjalan, kita masih boleh ketemu berdoa bersama. Ini kerinduan, tapi juga usaha yang luar biasa seperti Sakeus. Pasti malam ini Tuhan juga mau bilang, hari ini keselamatan turun atas kamu semua, doa-doamu Tuhan kabulkan, permintaan dan kerinduanmu Tuhan berikan. Kita ingat juga anak-anak yang datang dibawa oleh orang tuanya. Mereka tidak mampu buat apa-apa, tapi ada hati yang terbuka. Tapi ketika dekat dengan Yesus, mereka dapat halangan. Dari siapa? Para rasul. Mereka tidak diperkenankan berjumpa dengan Yesus karena mereka hanya mengganggu saja. Mereka hanya membuat ribut dan lain-lainnya. Begitulah anak-anak. Tapi karena keterbukaan dan kepolosan mereka, justru merekalah yang dijumpai oleh Yesus, dapat pujian Yesus, dapat berkat yang berlimpah dari Tuhan Yesus. Nah, ini contoh-contoh bagaimana orang yang merindu, orang yang berusaha, kendati dengan macam-macam kesulitan, mereka toh dapat berjumpa dan dapat berkat. Bahkan anak-anak ini Tuhan Yesus bilang, merekalah yang empunya kerajaan surga. Luar biasa. Semoga kita yang rajin ikut dalam kelompok doa ini dengan segala macam keterbatasan kita, dengan segala macam kekurangan kita, kita mau berusaha karena kerinduan yang mendalam ini. Akhirnya kita dapat mendengarkan kata-kata Yesus ini. Mereka inilah yang empunya kerajaan surga. Seperti anak-anak yang mencari Yesus, yang rindu menerima berkat-Nya. Pertanyaan, lalu siapa yang tidak dapat mencapai Dia? Nah, ini bagus juga kita ingat ada banyak orang yang hanya mengandalkan bahwa dirinya sudah dibaptis, tapi tidak punya kerinduan yang dalam. Sudah dibaptis, tapi tidak punya usaha yang serius. Banyak juga saudara-saudari kita yang sudah dibaptis, yang sudah komuni pertama, sudah komuni, dapat kesempatan untuk komuni, tapi melalaikan kesempatan untuk komuni itu setiap hari Minggu. Ada banyak alasan mereka tidak masuk gereja, ada banyak masih kuat-kuat, tapi ada banyak alasan sibuk sana, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan macam-macam urusan, sehingga tidak ada kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus, menerima rahmat dan berkat-Nya lewat sakramen Ekaristi.
Kita mohon supaya jangan sampai mereka tidak dapat mencapai Yesus, ya. Kita mohon. Semoga akhirnya makan kesempatan yang ada untuk berjumpa dengan Yesus lewat doa-doa mereka secara istimewa lewat sakramen Ekaristi. Lalu siapa lagi yang tidak dapat mencapai Yesus? Itulah kalau hanya mengatakan diri saya orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, saya saudara-saudari dalam Kristus dan seterusnya, tetapi hidupnya itu jauh dari Kristus. Maksudnya apa? Itulah kalau Yesus hidup dalam cinta kasih, mereka hidup dalam kebencian, dalam amarah, dalam dendam, dalam iri hati. Kita mohon semoga ya, saudara-saudari kita yang masih terkurung, terbelenggu oleh kepahitan seperti ini, kemarahan, dendam, kebencian, mereka semua dijamah oleh Tuhan Yesus lewat doa-doa kita, lewat novena kita, ya, sehingga mereka mengalami itu kerinduan suci, ya, kerinduan suci untuk berjumpa dengan Yesus dan membuka diri dan membiarkan diri dibaharui, ya, oleh cinta Tuhan, sehingga kebencian diganti dengan cinta kasih, kemarahan diganti dengan keterbukaan untuk menerima lagi orang-orang lain, dan keterbukaan untuk menerima cinta Tuhan. Nah, kita lihat ini hari ini kita merayakan martir-martir Korea. Siapa mereka? Itu Andreas Kim Taegon, seorang pastor, dan Paulus Chong Hasang, itu seorang katekis, dan yang lain-lain. Ada banyak, 100 lebih mereka martir di Korea. Ya, kita banyak kenal artis-artis Korea, kita banyak kenal apalagi ya, rupanya ini Korea ini lengkap. Nah, ada artis Korea, ada drama Korea, ada K-pop Korea, lagu-lagu Korea, tapi juga bukan hanya yang duniawi, tapi juga yang surgawi. Ada ratusan martir di Korea. Mengapa begitu? Yaitu karena mereka punya kerinduan suci. Ya. Kerinduan untuk apa? Untuk mencari kebenaran. Kerinduan untuk apa? Kerinduan untuk menemukan, ya, Allah sebagai asal segala kehidupan. Maka itu saya tulis di situ, masa pencarian. Ya. Mana itu masa pencarian, bagaimana kerinduan mereka, ini yang istimewa di Korea. Kalau kita di Indonesia ini menjadi Kristen, menjadi Katolik ini karena pastor-pastor, misionaris dari Eropa datang. Portugis, dari Spanyol, dari Belanda datang. Kalau Korea lain, mereka justru mencari sendiri. Ini yang luar biasa. Ya. Cocok dengan bacaan Injil hari ini. Bunda Maria mencari Tuhan Yesus, saudara-saudara mencari Tuhan Yesus, orang banyak mencari Tuhan Yesus, mereka menemukannya. Begitu juga ini orang-orang Korea ini. Mana itu? Sejak 1592, kekristenan sudah masuk di Korea berkat invasi Jepang. Tapi sulit berkembang karena terjadi penganiayaan yang hebat sampai tahun 1883. Tapi, ya, kendati begitu, pencarian mereka tidak berhenti. Sejak tahun 1877, sorry bukan 19 itu 1877, berkembanglah suatu komunitas Kristen berkat studi para intelektual Korea sendiri. Nah, apa maksudnya ini? Jadi ketika 1592 kekristenan masuk tapi mati begitu saja. Nah, ternyata kematian dari iman ini tidak berarti hilang.
Tapi buku-buku suci, kitab suci, dan lain-lain itu tertinggal di Korea. Dan ini diambil, buku-buku suci ini, lantas dipelajari oleh orang-orang Korea dengan bertapa di sebuah bukit. Saya lupa namanya bukit apa itu. Mereka bertapa dan mulai mempelajari kitab-kitab ini. Dari pelajaran, dari meditasi, dari pencarian yang luar biasa itu, hanya berbekal dengan buku-buku yang ada, mereka akhirnya menemukan kebenaran itu di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, bukan karena diajar ya, karena mereka cari sendiri. Karena mereka belajar sendiri. Hanya dari buku-buku yang ada yang tertinggal waktu itu. Di tengah hutan, di atas gunung, mereka meditasikan ini dengan budaya mereka, ya, begitu. Dan akhirnya mulai berkembang dan luar biasa. Mencapai sekitar 10.000 jiwa yang menjadi Kristen karena studi seperti itu. Karena belajar sendiri. Dan mereka saling membaptis dan seterusnya tanpa ada pemimpin, pastor, rohaniwan. Nah, ini yang luar biasa. Itu keistimewaan gereja Katolik di Korea ini. Salah satu dari tokoh yang mempelajari ini adalah bapak dari Andreas ini, ya, Santo Andreas Kim Tae-gon ini. Nah, karena bapaknya ini orang yang dekat dengan Tuhan lewat pencarian seperti ini, maka anaknya Andreas Kim Tae-gon ini, ya, mulai belajar untuk apa? Untuk mempersiapkan diri supaya menjadi imam pribumi. Caranya apa? Dia masuk seminari, ya, Andreas masuk seminari dari Korea, dia mesti pergi ke Macau, Cina, ya, dengan berjalan kaki 1950 km jalan kaki. Luar biasa ini, kerinduan, ya, orang-orang yang mencari Tuhan. Orang-orang tua di Korea itu mencari Tuhan dengan hanya belajar dari buku. Akhirnya berkembang menjadi 10.000-an jiwa yang Katolik. Andreas Kim Tae-gon, bagaimana berkembang ini kalau tidak ada imam? Maka dia tinggalkan Korea. Dia pergi ke Macau dengan jalan kaki. Hampir 2.000 kilo. Setelah 6 tahun, dia berhasil dan pulang untuk menjadi misionaris, menjadi rohaniwan di tengah-tengah orang-orangnya di Korea. Ya, ini pencarian-pencarian yang suci, usaha-usaha yang suci, kerinduan yang luar biasa, tapi juga disertai dengan usaha, lihat menghasilkan buah yang luar biasa. Dan dengan semangat yang luar biasa itu, mereka bertumbuh, berkembang. Tapi apa yang terjadi? Nah, ini penganiayaan tidak berhenti. Penganiayaan datang silih berganti, ya, karena pemerintah Korea merasa terancam dengan praktek agama ini. Budaya setempat terancam, baru apa itu? Politik, jadi pemimpinnya merasa terancam, sehingga orang-orang Kristen itu, ya, ditangkap, dibunuh. Dari sekitar 10.000 jiwa itu dalam laporan sejarah, hampir atau sekitar 8.000 jiwa yang sudah dibaptis itu mereka ditangkap dan dibunuh. Ya, dari 8.000-an jiwa yang mati syahid, mati sebagai martir itu, ya, pada tahun pembantaian tahun 1839, ya, sudah ada 100 lebih yang dinyatakan kudus, antara lain itu Andreas Kim Tae-gon sebagai imam dan Paulus Chong Ha-sang sebagai katekis dan kawan-kawan, ada banyak lagi yang lain. Nah, saudara-saudari yang terkasih, begitu
Bunda Maria, saudara-saudari Yesus, orang-orang banyak punya kerinduan mencari Yesus, mereka dapat menemukan. Sakeus punya kerinduan biar dia punya badan pendek, tapi ketika dia rindu dan dia berusaha, dia nyatakan dalam usaha-usaha konkret, dia berjumpa dengan Yesus, bahkan Yesus datang ke rumahnya, hari ini keselamatan turun atas rumahmu. Anak-anak kecil punya kerinduan, akhirnya biar dihalang-halangi oleh para rasul, berjumpa dengan Yesus, dapat berkat, bahkan ditegaskan, orang-orang seperti inilah yang empunya kerajaan Allah. Orang-orang Korea tanpa imam, mereka mencari, ya, Yesus menemukannya dan mereka berkembang luar biasa. Sampai 10.000 kendati dibantai, mereka tidak mati, mereka tetap hidup, tetap berkembang. Andreas Kim Tae-gon kendati dipancung kepalanya, Paulus Chong Ha-sang juga mereka ditangkap dan dibunuh, dipancung kepala, tapi Korea tidak mati. Sampai hari ini iman di Korea terus bertumbuh berkembang. Ya, saya beberapa tahun lalu pergi dan dengar cerita dari sang Bapak Uskup di sana, mereka bangga sekali umat Katolik di Korea itu terus tumbuh berkembang, ya. Malah sekarang presidennya itu Katolik, ya. Begitu. Itu yang jadi. Jadi kendati mereka dibunuh, dihalang-halangi seperti Sakeus dihalang-halangi, ya. Kerinduan mereka membuahkan hasil. Apa itu? Pertumbuhan, perkembangan, rahmat dan berkat Tuhan tercurah atas mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itu juga menjadi kabar gembira bagi kita yang punya kerinduan, tapi juga bukan sekedar kerinduan saja, tapi usaha lewat doa-doa kita, pakai media Zoom ini, berusaha untuk berdoa bersama, pakai novena-novena, macam-macam novena untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Semoga kabar gembira yang sama seperti Sakeus, seperti anak-anak kecil itu, seperti Kim Tae-gon, Paulus Chong Ha-sang ini, semua akhirnya kerinduan kita menghasilkan buah, kerinduan kita mendapatkan jawabannya, kerinduan kita ya akhirnya membuahkan rahmat yang berlimpah-limpah untuk kita, tapi juga untuk keluarga kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bunda Maria selalu membantu mendoakan kita. Padre Pio, Santo Padre Pio selalu mendoakan kita dari surga. Martir-martir yang kudus dari Korea, Kim Tae-gon, Paulus Chong Ha-sang, mereka semua menjadi juga pembantu pendoa bagi kita semua. Sehingga kita terus bertumbuh berkembang dalam iman dan akhirnya kita boleh menikmati rahmat dan berkat Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah. Amin.